kuasanya di setiap hari-hari Anda. Amin. 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 Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita akan terus belajar tentang Yesus. Katakan belajar tentang Yesus ya. Kita akan terus mendengar tentang Yesus, kebaikannya, mujizatnya, kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata di 1 Petrus Bapak Ibu Saudara, bahwa di hari-hari terakhir ini akan terjadi banyak sekali kesusahan, penderitaan. Dunia akan bertambah kacau Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua sudah menyaksikannya. Kita sudah mulai memasukinya. Beras naik sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin ya dari pemerintah menjelaskan bahwa memang akan ada badai ekonomi yang sangat besar. Dan kemungkinan yang kali ini Indonesia akan terkena. Beberapa tahun yang lalu kita lewat Bapak Ibu Saudara. Nah semua orang takut khawatir. Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah ya. Janji firman Tuhan berkata di saat-saat yang sulit itu tiba. Petrus menuliskan demikian. Bagaimana cara kita bisa melewati? Petrus menuliskan. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi Anda tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Anda tidak perlu berhitung. Waduh gaji saya sekian ya. Dulu beras harganya sekian ya. Sekarang jadi sekian. Lalu saya harus cari tambahan di mana. Bapak Ibu Saudara bukan itu yang penting. Alkitab berkata yang terpenting adalah Anda terus apa saudaraku? Yang pertama katakan bertumbuh. Ya, bertumbuh itu Bapak Ibu Saudara mesti disirami, dikasih pupuk, dikasih makan. Nah disinilah Anda bisa bertumbuh. Amin saudaraku. Bukan bertumbuh di dalam hal yang lain. Ya, bukan bertumbuh di dalam doa, bukan bertumbuh di dalam baca Alkitab, bukan bertumbuh di dalam ibadah ke gereja, bukan Bapak Ibu Saudara. Ya. Di tempat ini kami berani memberitahukan itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan dan Alkitab yang ada di tangan Anda adalah bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Amin. Ya. Nah, di mana Anda bisa mendengarkan kasih karunia sedemikian banyak? Setiap minggu kasih karunia dikhotbahkan. Tidak ada topik yang lain selain kasih karunia. Katakan sama-sama, ya cuman di sini gitu. Katakan sama-sama jemaat Tuhan. 2, 3, cuman di sini. Ya. Di sini Bapak Ibu Saudara. Apakah artinya gereja lain tidak? Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak memperhatikan gereja lain. Kita hanya memberitahukan bahwa di sinilah rumah kita. Tuhan pimpin kita ada di tempat ini. Untuk mendengarkan setiap minggu. Setiap hari kalau Anda ketemu dengan saya. Kita akan ngobrol tentang kasih karunia. Supaya apa saudaraku? Anda bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan untuk hidup di tengah-tengah situasi yang semakin mengerikan ini Bapak Ibu Saudara. Jawabannya supaya kita bisa lewati, bisa kuat di tengah-tengah kesukaran di akhir zaman ini. Bukan bekerja lebih banyak. Bukan mengumpulkan uang lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Bukan mengumpulkan aset lebih banyak. Bukan mempersiapkan investasi lebih banyak. Bukan. Bagaimana kita bisa kuat melewati setiap situasi yang sulit adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin. Nah yang kedua Petrus menuliskan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. 2, 3. Nah Bapak Ibu Saudara, ini dua hal ini yang penting. Dan saya bersyukur saya ada di tempat ini. Tuhan kirim kami Pak Didik bersama jemaat ada di tempat ini. Kami menerima kasih karunia. Kami diselamatkan. Dan saya percaya semua jemaat juga pasti menikmatinya. Amin. Kami melihat, menyaksikan, mengalami secara pribadi dan bersama-sama. Ini komplit Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kami bersama jemaat, bersama rekan-rekan rohaniawan. Kami melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu dinyatakan di gereja kita. Yang kedua, secara pribadi dalam rumah tangga kami, dalam pernikahan kami menyaksikan bagaimana awal kami masuk di gereja ini. Sampai hari ini kami melayani Bapak Ibu. Kami melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Dan saya percaya dalam kehidupan semua jemaat juga demikian. Amin. Pak saya kok belum, kok lama toh Pak, enggak seperti yang lain, kok ketoknya cepet-cepet. Jangan khawatir,
Tuhan punya waktu yang terbaik. Amin. Yang penting bukan berkatnya, bukan duitnya itu loh Pak. Dodol apa wae kok sukses berhasil, ketoke kok enak men. Aku Pak tak rewangi pagi siang malam. Kadang zong ya Bapak Ibu Saudara. Wah ngele bisnis apa toh Pak? Bapak Ibu saya beritahukan. Anda mau kumpulkan uang seberapa banyak? Kalau orang lain bisa kumpulkan uang banyak, lalu tiba-tiba sakit dengan begitu berat. Apa artinya uang sebanyak itu? Amin. Amin. Makanya sampai ada agent insurance menolong Bapak Ibu Saudara supaya ketika sakit ya ada dana cadangan. Tapi saya beritahukan bagi Anda yang tidak memiliki insurance jangan khawatir. Coba tepuk kiri kanannya, gak usah takut gitu ya. Kita punya insurance yang gratis. Amin. Dan tidak perlu nunggu 15 tahun, 20 tahun. Insurance kita selama-lamanya. Amin. Dan insurance kita dijamin oleh perusahaan yang tidak akan pernah kolaps. Yang tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Insurance kita adalah dari surga. Amin. Tuhan yang akan menjaga kita. Amin. Haleluya. Tapi yang punya bersyukur. Jangan waduh ya, tiwas tuku. Jangan. Kalau Anda diberkati Tuhan ya saya saran belilah. Ya, milikilah. Kalau Anda belum memiliki berkat yang lebih. Jangan khawatir. Tetap bersuka cita. Amin. Gitu loh. Karena jaminan kita adalah Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara. Langsung aja kita cepat ya. Karena saya juga sudah gak sabar untuk menikmati nasi bakar yang ada di depan ya. Tadi istri masuk lagi, wah ini saya gak ngerti suara apa ini. Waduh, makanannya enak-enak katanya. Wah ini mau kebaktian, saya diulang lagi. Wah enak, ini kita perlu coba ini nanti. Ada pisang bakar, jagung serut, ada nasi, wah. Oh istri. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan Petrus memberikan 2 tips yang sangat penting untuk kita menghadapi situasi akhir zaman ini. Ya, semua gereja mempercayai bahwa zaman ini adalah tanda di mana akhir zaman telah tiba. Nah Petrus menuliskan, jemaat jangan takut, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus pun mengatakan hal yang sama. Saya percaya Petrus mengutip apa yang Yesus katakan kepada mereka pada waktu itu. Nah, karena itu hari ini temanya adalah belajarlah kepada Yesus, maka jiwamu akan tenang. Amin. Jiwa yang tenang bukan karena uang banyak. Jiwa yang tenang bukan karena kita olahraga rutin. Jiwa yang tenang bukan karena kita telah berhasil makan makanan yang baik. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita belum melakukan itu, kita belum merasakan ketenangan dalam hidup ini. Nah saya katakan itu bukanlah hati Tuhan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Jiwa yang tenang adalah ketika kita belajar kepada Yesus. Amin. Jiwa yang tenang ketika Anda berjalan bersama dengan Yesus. Itulah jiwa yang tenang. Kalau Anda belum merasakan hal itu, dengarkanlah firman Kristus lebih banyak lagi. Sampai ketika Anda tidak memiliki itu semua, Anda tetap merasakan ketenangan. Amin. Amin jemaat. Ya. Jadi hidup itu enggak stres. Waduh, wayai bayar. Kerjaannya sepi. Waduh, wayai bayar, uangnya tinggal segini. Lalu kita kehilangan ketenangan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda masih merasakan gejala-gejala yang seperti itu, ya, saya sebagai dokter rohani Anda, Bapak Ibu Saudara, saya menganjurkan dengarkan firman Kristus lebih banyak, nikmatilah perjamuan kudus lebih banyak. Amin. Terus saya beritahukan Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya tahun ini Tuhan akan pimpin kita untuk banyak perjamuan kudus. Anda enggak usah bingung, ya. Anda jangan terintimidasi. Kalau sudah perjamuan kudus, lantas kita tidak boleh percaya kepada obat. Kalau kita sudah minum obat, lantas kita dianggap tidak percaya kepada perjamuan kudus. Jangan membenturkan 2 kalimat itu. Amin. Ingat, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan menyelamatkan saudara tanpa. Ya, katakan, yuk tepuk-tepuk dadanya, Tuhan menyelamatkan aku tanpa syarat. Ya. Katakan lebih keras setiap hari, setiap saat. Ketika Anda tertuntut untuk harus bekerja supaya kebutuhan-kebutuhan Anda terpenuhi, ingat, Tuhan sumber berkatku. Amin. Jadi aku gak usah ngoyo. Bapak Ibu Saudara, ngoyo itu berbicara mentok, bukan bekerja giat ya.
Jadi bekerja giat kalau Anda hobi, suka, jalankan. Karena itu kesenangan Anda dan Tuhan senang sekali. Amin. Ya. Tapi kalau sudah mentok, masih dipikir, dipeksa, dioyak. Nah itulah yang Tuhan enggak menyarankan untuk jemaat menjalani hidup yang demikian. Amin, saudaraku. Ya nikmatilah. Nah mari kita lihat ada satu doa di dalam 1 Yohanes, minta tolong sorry ya Allah. Biasa ini penyakit lupa, belum di on Bapak Ibu Saudara. Nah kita lihat Yohanes menuliskan hal demikian. Mari kita baca sama-sama 3 Yohanes 1 ayat 2. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga dan dalam saudaraku segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah katakan saudaraku ya, Yohanes berkata ya, saudaraku yang kekasih aku berdoa. Semoga ya. Nah kata engkau dan jiwamu itu diganti nama kita masing-masing ya. Saudaraku aku berdoa itu tetap sama ya. Yuk kita baca. Waktu Anda menjumpai semoga engkau baik-baik saja, katakan bukan semoga. Aku berdoa supaya Elsa atau Vincent atau Tante Syulan ya. Baik-baik dan sehat-sehat. Semoganya dihilangkan. Karena di dalam Yesus kita tidak ada istilah semoga. Amin. Ya, yuk kita baca 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa Vincent. Baik-baik saja. Yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya juga percaya hari ini semua jemaat baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Ya. Jadi ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, dia tidak hanya menghibur hati kita, tapi juga seluruh area hidup Anda. Semua hal Tuhan akan berkati, Tuhan akan selamatkan. Amin. Jadi termasuk juga apa di dalamnya? Segala sesuatu. Ada uang, pekerjaan. Amin. Ada hubungan. Antara kita dengan pasangan kita dengan anak, menantu. Semuanya komplit. Makanya kita punya tagline, kalimat powerful. Bahwa ketika Anda punya Yesus, Anda punya. Ya, yuk kita baca sama-sama 4 kalimat ini. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Waktu kata segalanya, buka tangan lebar-lebar. Ya. Tapi kalau ada yang lupa pakai deodoran, ya gak usah ombo-ombo. Pendek sedikit aja gak apa-apa. Ya. 2, 3. Saya Yesus. Bentar, kalimatnya ada di atas ini ya. Nah Bapak Ibu sebentar, kita mau nyambut saya lupa. Ada 2 saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ibadah, kalau di gereja sudah sering tiap hari karena jualan di depan ya. Tapi kalau bergereja baru minggu ini ada Ibu Monik dan Pak Tono ya. Pak Tono ini adalah ahli listrik dan elektronik. Nah gereja kita sekarang sering dibantu oleh Pak Tono ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan ya. Ada Bu Monik, Pak Tono. Tapi Bu Monik dan Pak Tono bukan sepasang suami istri ya. Mereka adalah sahabat dalam satu kelompok, termasuk ada Pak Tarida, Ibu. Nah mereka punya satu grup. Nah mereka ini ya saling kompak, punya acara. Nah mereka sekarang sering ngumpul di gereja gitu ya. Mari kita baca kalimatnya ada di atas ini ya. 2, 3. Saya memiliki Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Kita berikan tepuk tangan. Ya, sekarang goyang-goyang, silakan duduk. Ya, biar gak kaku. Ya. Nah, jemaat, Yohanes berkata, saya berdoa supaya semua jemaat itu baik-baik saja. Dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menentukan itu yang di luar atau jiwa kita dulu. Yang pertama kali, jiwa. Nah banyak orang salah berpikir. Mereka berpikir bahwa yang penting luarannya. Sekalipun jiwanya kemrungsung, jiwanya tertuntut, jiwanya gelisah. Pokoknya aku harus kerja. Pokoknya aku harus cari duit. Padahal jiwanya dipenuhi rasa takut. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana Anda dan saya berusaha. Nah baru kali ini kan kalimat berusaha disebutkan. Supaya jiwamu bisa tenang.
Amin. Karena Paulus menuliskan dalam kitab Ibrani, satu-satunya usaha yang diperlukan di dalam perjanjian baru adalah berusaha untuk tenang. Katakan berusaha untuk tenang. Ya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kira-kira tenang itu mudah apa sulit? Sulit. Tapi kalau Anda tinggal di dalam Yesus menjadi mudah. Bahkan Anda tidak menyadarinya. Kenapa? Karena Yesus yang akan mengerjakannya dalam hidup kita. Amin jemaat. Ya. Jadi hari ini yang terpenting, jangan pusing dengan bagaimana bekerja, apa yang harus saya kerjakan, berapa duit yang saya bisa kumpulkan, bagaimana saya harus bisa menabung, bagaimana saya harus bisa investasi, dokter mana yang saya harus kunjungi, obat apa yang harus saya bisa minum. Yang terpenting adalah jiwamu tenang dulu. Amin. Kalau jiwa tenang, semuanya kata Yohanes baik-baik saja. Amin jemaat. Nah, bagaimana caranya jiwa kita bisa tenang? Bapak Ibu, mari kita lihat. Ya. Minta tolong dibantu. Nah, Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat," kata Yesus, "I will give you rest." Aku akan memberikan engkau kelegaan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, salah kaprah kalau orang berpikir kelegaan itu timbul dalam hidup kita, muncul dalam hidup kita kalau kita punya uang yang banyak. Kalau kita sehat, bukan itu pasti Tuhan akan berikan. Amin. Ya. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa lega? Dengan cara datang kepada Yesus. Katakan datang kepada Yesus. Ya. Dalam hati katakan saya mau datang kepada Yesus. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus sajalah yang bisa menenangkan jiwa kita. Kita ingat Bapak Ibu ketika Yesus ketemu dengan seorang wanita di siang hari. Wanita itu adalah wanita kafir karena dia dari bangsa Samaria Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dia lakukan? Wanita ini tiba-tiba di siang hari yang panas, yang terik, dia keluar dari rumahnya untuk menimba air. Kenapa siang hari? Karena dia malu. Karena dia sudah jadi bahan obrolan bagi tetangganya. Karena dia, Bapak Ibu Saudara, sudah menikah, bukan menikah. Dia suka kumpul kebo. Di Alkitab komplit ceritanya. Makanya dia malu. Sehingga kenapa siang hari? Karena siang hari jarang banyak orang keluar. Dia menghindari orang. Karena siang hari sering kali panas, debu banyak di bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Sehingga wanita ini memilih untuk keluar di siang hari, enggak mau pagi. Ternyata ada satu orang yang juga ikut keluar dengan dia. Siapa namanya? Yesus. Yesus sudah menunggu dia di sumur tempat dia menimba air. Bapak Ibu, kalau Anda datang kepada Yesus, Yesus sudah nunggu Anda. Amin. Amin. Jangan berpikir kalau Anda datang kepada Yesus, Yesus belum datang. Nunggu Anda datang baru dia datang. Kayak kita punya rumah kalau enggak diketok baru kita bukakan. Enggak Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menunggu kita. Nah waktu wanita ini sampai ke sumur, dia mau menimba kaget. Loh ada orang di situ. Lalu Yesus menyapa wanita ini. Yesus minta dia berikan sebagian air yang dia timba. Lalu terjadilah perbincangan. Yesus bilang, aku tahu kamu mempunyai banyak pria. Bahkan yang keenam ini pun itu bukan suamimu. Berarti dia sudah punya 6 laki-laki, putus ganti. Nikah gagal ganti. Membangun hubungan, ya tinggal serumah gagal ganti. Sampai 6 kali. Yesus datang sebagai pria yang ke-7. Dan wanita akhirnya merasakan ada satu kelegaan. Bagaimana bisa orang ini tahu masalah hidupnya. Dan lalu terjadilah obrolan, wanita ini dipulihkan, dia dikasih Tuhan. Dia melihat kok ada orang sedemikian baiknya, mau datang kepada saya. Siapakah saya? Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita membayangkan siapakah kita sehingga Yesus mau datang menyelamatkan kita? Lalu wanita ini tersentuh, dia diselamatkan, dia dijamah oleh kebaikan Tuhan. Lalu wanita ini pergi lari ke kota, dia ceritakan, "Hei, ada orang yang luar biasa. Dia tahu semua tentang aku. Dia sangat mengasihi aku." Bapak Ibu Saudara, Alkitab menceritakan dari satu wanita ini seluruh kota diselamatkan dan percaya Yesus. Amin. Haleluya. Orang banyak menilai ibu ini begitu buruk, enggak layak.
harus dikucilkan. Tapi surga tidak pernah mengucilkan siapapun. Amin. Bahkan yang terburuk sekalipun. Saya beritahukan di tempat ini. Kalau ada di antara jemaat yang merasa hidupmu sangat gelap, sangat buruk. Saya beritahukan itu adalah prioritasnya surga untuk Yesus datang kepada Anda. Amin. Semakin Anda terpuruk, semakin Yesus akan segera mengejar Anda. Amin jemaat. Wanita ini dipulihkan. Waktu sebelum ketemu Yesus, dia takut menghindari orang. Setelah dia ketemu Yesus, justru dia berani menemui orang. Amin saudaraku. Ada perubahan yang dahsyat. Anda baca di Alkitab, ada wanita Samaria yang dijamah Yesus. Nah jemaat, datanglah kepada Yesus. Yesus akan membuat Anda plong. Ya, bukan cuma permen polo yang bisa membuat kita plong. Ya, ingat kita dulu ada iklan permen polo ya kan, yang bentuknya O bolong. Lalu kalau kita makan permen itu plong gitu ya. Nah, Yesus yang akan membuat Anda plong. Amin. Ya. Nah, jemaat, lalu Yesus melanjutkan demikian. Pikulah kuk. Nah, datanglah kepada Yesus. Lalu Yesus kasih kita kuk. Loh kok aneh ya. Datang kepada Yesus, Yesus kasih kuk. Anda tahu Bapak Ibu Saudara, kuk itu semacam beban yang terbuat dari kayu ditaruh di punggungnya sapi. Ada 2 sapi supaya bisa diarahkan, dikendalikan. Itu kuk, jadi dikasih beban. Nah Yesus bilang pikulah kuk. Nah kuk ini bahasa aslinya adalah yoke atau sugos. Nah artinya adalah join together. Bersamaan gitu, partnership. Ya. Jadi maksudnya pikulah kuk yang kupasang itu, Yesus mau Anda terikat dengan dia. Berjalan bersama dia, mengalir dalam irama kasihnya. Amin jemaat. Jangan melayu sak karepe dhewe. Kalau Anda sudah punya Yesus, jalanlah sama Yesus. Amin. Sama, kalau Anda sudah datang ke dokter, ya turutilah nasihat dokter. Betul Bapak Ibu? Kalau Anda sudah punya pengacara, ya turuti nasihat pengacaramu. Betul? Ya kan? Kalau Anda punya ahli gizi, anak-anak Anda punya orang tua, ya turutilah mereka. Jangan lari sakarepe dhewe. Kalau Anda lari sakarepe dhewe, melanggar apa yang mereka nasihatkan, hasilnya pasti tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Betul? Dokter bilang, oh ya saya ingat, saya itu pernah kenal dengan seseorang, mendoakan. Ya kan? Ini orang stroke Bapak Ibu Saudara, karena terpuruk, ya pernikahan gagal, bisnis hancur, kena stroke, akhirnya nggak bisa kerja. Nah itu yang saya sebut tekanan ganda. Pertama tekanannya adalah bisnis, jebret, terpuruk. Lalu tekanan kedua adalah sakit. Itu udah pasti. Dan itu gambaran Mesir, dunia ini. Dunia ini sedang bagaimana caranya menghancurkan orang-orang percaya dengan tekanan-tekanan yang mengerikan. Nah lalu kami melayani Bapak ini. Nah Bapak ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit, dikasih obat sama dokternya. Pak, ini obat untuk 30 hari ya Pak, diminum sesuai aturan. Ternyata Bapak Ibu Saudara setelah pulang ke tempat asalnya, belum sampai sebulan balik lagi. Lah dokternya bingung, loh Pak kan saya kasih obat untuk 1 bulan. Kok Bapak belum ada 1 bulan sudah balik lagi. Katanya apa? Saya minum obatnya lebih banyak 2 kali katanya. Supaya saya lebih cepat sembuh katanya. Loh Bapak Ibu Saudara gak bisa. Ya, itu ada aturannya. Akhirnya dokternya berbaik hati kasih obat lagi tapi diberikan nasihat. Pak yang kali ini turuti ya. 1 bulan baru boleh balik. Jadi Bapak ini berpikir dengan pikirannya. Bukan pikirannya dokter. Pikirannya adalah obat ini bagus. Kalau saya konsumsi lebih cepat, saya akan lebih sembuh. Ya kan? Bukan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah sama dengan Yesus. Ya. Turuti Yesus. Ketika Yesus bilang pikulah kuk. Itu artinya Yesus pengen bersama dengan kita. Jalan bareng, jangan lari sendiri. Amin jemaat. Saya percaya tahun ini Anda suka jalan dengan Yesus. Sitik-sitik Yesus. Amin. Enggak usah takut dibilang lebay, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tanya sama Yesus, Yesus hidupku kok gini-gini terus sih? Nah, tanya. Kalau Anda mau bisnis, Yesus kira-kira bisnis ini gimana ya? Tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sakit, Yesus enaknya minum obat A, obat B, obat C. Ya kan? Tanya sama Yesus, enggak apa-apa. Kalau Anda punya beberapa pilihan dokter yang dianjurkan, tanya sama Yesus. Amin saudaraku, libatkan Yesus. Kalau Anda bisnis dagang sepi, tanya sama Yesus.
Jangan ngomong sama tetangga, jangan ngomong sama orang lain. Mungkin bisa jadi nasihatnya tidak akan membangun kita, justru mungkin akan melemahkan kita. Amin. Tanya sama Yesus. Kalau Anda sakit hati dengan seseorang, tanya sama Yesus. Tanya sama Yesus. Nah, pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Yang kedua, Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Katakan, belajarlah kepadaku, Bapak Ibu ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yuk sama katakan kalimat terakhir, 2, 3. Dan jiwamu akan, nah, yuk beritahu kiri kananmu. Belajarlah pada Yesus, jiwamu pasti tenang. Ya. Bukan berarti kalau belajar pada Yesus gak boleh belajar yang lain. Adik-adik ya jangan terus besok bilang, mami gak boleh ke sekolah katanya Pak Pendeta. Cuman suruh belajar sama Yesus saja. Bukan, Bapak Ibu sana itu tadi gambaran bapak yang sakit menilai nasihatnya dokter pakai pikirannya dia. Bukan gitu, belajar pada Yesus adalah dalam sekolahmu, dalam hubunganmu, dalam bisnismu, dalam seluruh area hidupmu. Tanyalah sama Yesus, amin. Jiwamu akan mendapat ketenangan, lanjut. Sebab kuk yang kupasang, katakan sama-sama, itu lebih keras, itu sangat keras, itu enak. Nah, dan bebanku pun ringan. Saudaraku tahu kapan Yesus punya beban? Ketika melihat Anda susah. Amin. Ketika Anda susah, bukan hanya Anda yang terbeban, tapi Yesus juga terbeban. Makanya ketika Anda mau jalan sama Yesus, Yesus bilang bebanku ringan karena dia bisa pantau kita setiap saat. Amin. Kemarin anak kami retreat 2 hari, Jumat siang sampai Sabtu siang. Bapak Ibu Saudara, waduh kami rasanya semedot gitu. Karena saya bilang, kita ini keluarga yang sangat mengasihi, saling mengasihi gitu. Rasanya kehilangan. Sampai malam, ya istri saya kan biasa kalau udah nemplek bantal, tidur saya. Nah saya ini akhirnya saya ambil selimutnya yang buat kleon ini, saya ambil saya peluk, saya tidur Bapak Ibu Saudara. Saking gitunya, saking saya itu, ini anak piye ya, apalagi dia berangkat dalam kondisi kurang sehat. Jadi saya bawakan obat, saya pesan-pesan sama dia, nanti kamu jam sekian makan, minum obat jam sekian. Saya sama istri tuh, ini dia udah minum obat belum, dia gimana. Tapi kan gak bawa HP, kan gak boleh bawa HP Bapak Ibu. Lost kontak benar-benar. Kecuali kalau misalnya kirim foto, langsung yang kita cari siapa saudaraku? Anak kita. Nah Anda itu adalah anaknya Tuhan, amin. Dari sekian banyak orang yang susah, bukan berarti Yesus gak bisa menyelamatkan semua, tapi dia akan cari anak-anaknya, amin saudaraku. Jadi waktu kirim foto yang kita zoom itu kleon, kita cari wadahnya. Sehat gak? Beban. Nah, hari ini Yesus juga punya beban buat saudara. Yesus mau Anda tidak susah lagi. Yesus mau Anda tenang jiwanya. Amin. Karena ketika Anda tenang jiwanya, maka yang di luar akan mengikutinya. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, kuk yang kupasang itu enak. Saya akan dengan cepat jelaskan. Nah, Bapak Ibu, Matius 11 ayat 28 sebenarnya ini dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Yesus sedang ngomong dengan bangsa Israel. Yesus bilang pada waktu itu secara kontekstualnya ya, secara budayanya. Pada waktu itu sekalipun ayat ini sekarang diterapkan kepada kita. Tapi pada waktu Yesus ngomong kepada orang Israel, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Apa yang dimaksud letih lesu dan beban berat? Jadi mereka pada waktu itu dikenakan kuk Bapak Ibu Saudara. Yaitu adalah 10 perintah Allah dalam hukum Taurat dan 613 hukum turunan. Ya. 365 hukum yang berkata don't, jangan. 280 sekian yang berkata lakukan. Jadi 613 itu dibagi 2 blok. Blok 1 jangan, yang 200 hukum sekian lakukan ini. Yang 365 hari jangan. Bapak Ibu Saudara, jadi ini menjadi beban bagi bangsa Israel. Kenapa beban? Karena mereka tahu Bapak Ibu Saudara bahwa leluhur mereka tidak ada satupun yang berhasil untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat ini. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka sadar betul, lah kalau Abraham saja gagal, kalau Musa saja gagal, kalau Daud saja gagal, apalagi saya.
Nah, mereka dikenakan kuk Bapak Ibu Saudara. Nah, yang lebih cilaka pada waktu itu ada kelompok orang-orang yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Ini adalah seperti pendeta pada waktu itu, orang yang sangat pintar Alkitab dan mereka punya tugas adalah menunjuk-nunjuk orang dan mengawasi mereka sama seperti polisi. Kalau kamu melanggar hukum Taurat, kamu akan dihukum. Ya, hukum adat, hukum agama ya, yang sekarang di negara kita lagi diperjuangkan supaya bisa diberlakukan itu hukum. Hukum itu mengerikan, salah langsung diajar di depan Bapak Ibu Saudara. Ketahuan berzina langsung dilemparin batu, mati di depan orang. Nah, ada polisi-polisi yang menerapkan itu dan mereka merasa tertekan. Mereka rasanya beban sekali. Takut Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus datang dia bilang kepada bangsa Israel, mari semua yang letih lesu beban berat karena tidak bisa melakukan hukum Taurat, datanglah kepadaku. Kenapa Bapak Ibu? Hukum Taurat itu ada 10 perintah Tuhan yang kemudian dijabarkan jadi 613 hukum. Nah, aturan mainnya adalah kalau Anda gagal salah melakukan satu saja, maka nilainya 0, bukan 9. Kalau Anda salah 5 nilainya 5, salah 1 nilainya 0. Salah 5 nilainya 0, salah 9 nilainya 0, salah 1 nilainya 0. Artinya tidak ada yang bisa untuk meraih nilai 100. Tidak ada yang bisa. Jadi jemaat, untuk itulah gereja ini ada. Untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa di dalam Yesus ada harapan yang baru. Amin. Banyak orang gagal. Mereka bisa berdoa, mereka bisa hari Sabtu datang ke rumah Tuhan. Tapi mereka tidak bisa untuk tidak membenci saudaranya. Mereka sulit untuk bisa mengampuni. Mereka sulit untuk tidak iri dengan orang lain. Dan itu artinya mereka gagal. Semuanya termasuk ibadahnya juga tetot, silang semua. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Anda bisa melayani, ya, Anda bisa ini, bisa itu. Tapi begitu Anda kepleset satu, Anda langsung dicap sebagai orang berdosa. Nah, Kisah Para Rasul ayat pasal 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu, katakan saudaraku 23. Sebentar. Suatu kuk yang apa saudaraku? Katakan suatu kuk yang tidak dapat dipikul. Jelas. Jadi pada waktu itu bangsa Israel diberikan kuk oleh hukum Taurat yang tidak bisa dipikul oleh siapapun. Nah saudaraku, katakan, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jelas, mereka mikir Abraham aja gagal, Musa gagal, Yosua gagal, Salomo gagal, Daud gagal. Lah apalagi kita ini yang gak pernah dengar suara Tuhan langsung. Mereka yang dengar suara Tuhan langsung aja gagal kok. Jadi mereka berbeban saudaraku. Yang lebih parah ini. Sebenarnya ada lagi sebentar. Coba dijalankan lagi. Bukan. Berarti saya ada satu sebentar. Coba mundur, Ken. Ya. Udah ini aja, oke. Galatia 5 ayat 10. Ada ayat yang lain saya rupanya lupa tempelkan. Ayatnya bilang, Yesus bilang, kamu suka menunjuk-nunjuk saudaramu dengan hukum Taurat. Loh Bapak Ibu Saudara. Ngeri sampai mereka itu takut dengan orang-orang yang seperti ini. Mereka rasanya sebagai orang yang sangat berdosa sekali. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa saudaraku? Kuk perhambaan. Amin. Saudaraku, kalau Anda masih lemah berdoa, jangan tertuduh. Bukan berarti saya tidak diberkati atau kurang diberkati ketimbang orang yang lebih banyak waktunya berdoa. Bukan demikian. Kasih Tuhan bagi semua jemaat sama rata. Amin saudaraku. Anda yang suka berdoa, Anda yang kurang banyak berdoa, Anda yang belum bisa berdoa, Tuhan tetap mengasihi Anda sama. Amin. Tapi saya percaya semakin Anda menikmati kasih Tuhan, semakin Anda akan suka berdoa. Amin. Orang kalau sudah jatuh cinta kan sedikit-sedikit pengen ngobrol. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau doa dilandasi dengan hukum Taurat, sulit bahkan mustahil orang bisa berdoa. Tapi kalau berdoa dilandasi dengan kasih Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Amin jemaat. Makanya di tempat ini kalau yang melayani semuanya, saya mau bilang,
Mereka harus dipastikan dulu mereka menikmati kasih Tuhan. Supaya setiap jadwal pelayanan, ya jadwal rapat itu bukan lagi jadi beban. Tapi menjadi kesukaan. Amin. Ya. Minta tolong dijalankan. Sebelumnya Ken, mundur. Nah, Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu, katakan saudaraku, enak dan bebanku ringan. Maka jiwa kita menjadi apa saudaraku? Tenang. Nah, kata tenang di sini ditulis dengan rest atau refresh, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita memikul kuk yang Yesus pasang, yang kata Yesus itu enak, nanti saya akan jelaskan di terakhir. Kuk seperti apa sih yang Yesus pasang? Karena sebelum itu bangsa Israel pasang kuk. Kuknya tapi kuk perhambaan, hukum Taurat. Mereka semua gagal. Nah, Yesus mengganti kuk itu dengan kuk yang lain. Dan Yesus bilang kuk yang ini, kuk yang model baru ini enak. Wah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus kita up to date juga. Dan bebanku ringan. Supaya jiwa kita itu refresh. Katakan refresh. Enak ya, makanya ada istilah refreshing. Ya, kalau ibu-ibu refreshingnya di mana? Mall. Ya. Semakin banyak info mall dibuka rasanya kita semakin bersemangat gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bapak-bapak semakin ciut hatinya. Waduh ini mall tambah banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, kuk seperti apa sih? Nah mari kita lihat berikutnya. Nah kata kuk yang kupasang enak itu bahasa aslinya adalah Kristos, Bapak Ibu Saudara. Kristos artinya kind, better, easy, good, goodness, gracious. Artinya bagus, indah, baik, ya, mulia. Itulah yang Tuhan pasangkan kepada kita. Ya. Nah, kuk yang pertama yang dipasangkan dalam bangsa Israel adalah kuk hukum Taurat. Mereka tidak bisa memikulnya. Mereka kesakitan. Mereka terpaksa. Lalu ketika Yesus bilang, ayo semua yang merasa gagal, yang merasa tertuduh, yang merasa terintimidasi oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, datang kepadaku. Aku akan ganti kukmu yang lama dengan kuk yang baru. Dan kuk yang baru ini enak. Ternyata kata enak itu artinya kind, better, easy, good, goodness. Artinya Anda dipasangkan oleh Yesus kebaikan, hal-hal yang baik, kemurahan, hal-hal yang indah. Enak apa enak saudaraku? Makanya kalau kita lihat ini, kita teringat dengan ayat berikutnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari apa saudaraku? Kasih Kristus, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Berikutnya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lanjut. Tetapi dalam semuanya itu, katakan semuanya itu. Amin saudaraku, apa itu semua? Dalam keuangan Anda, dalam bisnis Anda, dalam hubungan Anda, dalam kesehatan Anda, dalam semua. Mari kita katakan sama-sama, kita lebih, wah kok kurang semangat, lebih keras lagi, 2, 3, kita dari orang-orang yang menang oleh karena Yesus yang telah mengasihi. Berikan tepuk tangan. Yesus mau Anda tidak kalah. Yesus mau Anda tidak jadi pecundang, pengecut, orang yang takut lagi. Yesus mau hari ini Anda berdiri tegak. Karena kuknya sudah diganti sama Yesus. Menjadi kuk yang isinya adalah keindahan, kebaikan, kemudahan. Di sepanjang jalan hidupmu isinya mudah, gampang, baik, indah, enak. Amin. Dan ketika yang tidak enak bagaimana Pak? Tenang, Allah turut bekerja. Dalam segala perkara, baik atau tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi semua jemaat di tempat ini. Amin. Artinya Anda akan terus dikelilingi oleh hal-hal yang baik. Anda diberikan kuk yang baru oleh Yesus. Kuk itu mengikat Anda. Kuk itu adalah kebaikan, kemurahan, kebajikan selama-lamanya. Amin. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi ketidakberdayaan, tapi kemudian demi kemudian orang akan lihat, waduh Mas Tono iki sejak wingi anggar minggu kok absen terus lu ngondi ya. Oh jebule lu gereja. Kok ketoke uripe luwih tenang. Apa wis sing digawe kok berhasil. Itulah nanti Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin jemaat. Jangan lihat gampang, apa-apa gampang. Itu nanti pasti kok.
Yang lihat adalah bagaimana sekarang kita mendekat kepada Yesus. Amin. Berjalan sama Yesus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang dan yang akan datang. Apa musuh Anda sekarang, jemaat? Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, hutang piutang yang belum lunas-lunas, keuangan yang belum membaik. Apa musuh Anda hari ini? Semuanya Alkitab berkata, kita pasti lebih dari pemenang. Amin. Baik maupun yang akan datang. Apa musuh kita yang akan datang? Belum tahu Pak, wong saya belum lewat, ya kan? Tapi Yesus sudah mengetahuinya. Amin, saudaraku. Atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk-makhluk astral yang lain, tidak akan dapat, apa saudaraku, sama-sama katakan, memisahkan kita dari yang ada di mana, saudaraku? Jadi kuk yang baru itu adalah kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan. Amin. Saudaraku. Jadi kalau gitu, benar nggak kata Yesus bakuk itu enak? Enak apa enak Bapak Ibu? Enak. Selama perjalanan hidup kita, Daud berkata, yuk kita baca beberapa ayat terakhir, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. 2, 3, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Wow. Yes. Inilah kuk versi Yesus. Anda akan dikejar, diburu. Kata mengikuti itu ditulis dengan bahasa asli radaf. Radaf itu artinya mengintai. Anda tahu sniper? Itu Anda disorot, diincar Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Anda sedang diintai oleh kemurahan, diintai oleh keberhasilan, diintai oleh berkat-berkat Tuhan. Amin. Kemanapun Anda pergi, kalau ada kita nonton film sniper, begitu dia dikasih tugas, bunuh orang ini. Dia akan terus mengikuti orang itu, target itu, diintai terus. Sampai dia dapat waktu yang pas, anginnya pas. Sniper itu enggak mudah Bapak Ibu Saudara, harus mengukur kekuatan angin dan lain-lain. Begitu pas, tembak, dus, mati. Nah itu terjadi dalam hidup kita, tapi bukan sniper ditembak mati. Tapi Anda di sniper dari surga, begitu pas waktunya Tuhan, Anda ditembak dus oleh berkat Tuhan. Anda akan menjadi orang seperti bermimpi. Rasanya enggak mungkin, tapi tiba-tiba apa yang saya pegang, kok rasanya langsung jadi, langsung jadi, langsung jadi. Itulah waktu Tuhan untuk kita, amin. Jadi Anda jangan iri dengan orang-orang yang sudah terima waktu Tuhan. Karena kita punya sendiri nanti waktunya. Amin. Yang penting sekarang bukan soal itunya. Yesusnya yang penting. Amin. Nah dan ketika itu kita akan diam. Diam disebut dengan yasaf. Yasaf artinya sit down, duduk, bisa tenang. Amin. Orang Melayu kono Melayu kene golek utangan meneh. Amin jemaat. Saya percaya di tempat ini enggak ada. Amin. Tapi di luar sana banyak. Nah kalau Anda ketemu dengan orang yang masih suka melayu rono rene karena cari utang, ingatkan dia, hiburkan dia, kasih tahu ada harapan untuk dia tidak seperti itu lagi. Yaitu Yesus, percayalah pada Yesus. Amin. Terakhir ayatnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, kuk yang lama, di mana Anda akan terus ditunjuk-tunjuk, dihakimi, diingatkan kesalahan Anda. Ayo, Bu Elsa pelayanan sudah berdoa belum di rumah? Sudah puasa belum? Ya kan? Kalau belum nanti skors, ya kan? Pak Yakub pernah cerita, Pak Yakub kami semua dulu waktu khotbah kami menerapkan itu, kami melakukan hukum Taurat, pelayanan suka nunjuk-nunjuk jemaat. Jangan pernah mimpi untuk diberkati Tuhan. Kalau kamu belum mengampuni, kalau kamu belum membereskan masalahmu, jangan ada sakit hati, kepahitan. Waduh, Bapak Ibu Saudara dulu seperti itu. Sejak kami terima Injil, kami berubah. Pelayanan kami gak nunjuk-nunjuk jemaat. Tapi pelayanan kami membawa jemaat untuk menunjuk satu pribadi. Siapa namanya? Yesus. Amin jemaat. Jadi enak, gembalanya ya tenang, rohaniawannya ya tenang, gak stres. Ya kan? Gak niteni jemaatnya satu-satu, pokoknya sekarang satu kelompok bawa untuk lihat Yesus. Jangan lihat Pak Yakub, jangan lihat saya, jangan lihat Pak Didi. Nanti bisa kecewa kita, amin. Tapi lihat kepada Yesus, amin jemaat. Ya.
Nah, melainkan ya kata roh ketakutan ini ditulis dengan Delilah. Saya jadi ingat Delilah, anunya Samson itu. Yang membuat Samson akhirnya terpuruk jatuh dalam cengkramannya. Delilah artinya sitik-sitik takut. Diajak maju, iso pora yo, iso rak yo. Nah, Alkitab berkata hari ini Anda tidak diberikan roh ketakutan. Amin. Kalau ada ketemu orang yang sitik-sitik takut, sitik-sitik wedi, kasih tahu, hari ini kamu sudah enggak punya roh seperti itu. Yang ada adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Kasih dan ketertiban. Ketertiban ditulis dengan, saya lebih suka bahasa Inggris atau asli. Ketertiban ditulis dengan sophronismos, artinya sound mind. Artinya pikiran yang segar, yang sejahtera, yang sejuk. Bapak Ibu Saudara, benarkah? Benar kan? Bahwa ketika Yesus taruh kuk yang baru, maka pikiran kita akan dibuat tenang. Amin. Karena kita tahu setiap kali kita punya masalah, kita serahkan kepada Yesus. Ya. Nah, sebelum kita nyanyi saya ingin minta bantuan. Oh Pak Didik sudah on posisi, belum? Pak sini Pak, minta tolong Pak. Sebentar ya, saya mau kasih ilustrasi. Nah saya minta tolong Ko Andrea sini. Apa Abel, Raja, sini Raja, buruan yuk. Nah saya mau kasih ilustrasi sebelum kita berdoa. Ya. Nah saya ini misalnya Bapak Ibu jemaat ya kan, atau Raja. Nah Raja. Nah selama Raja belum ketemu Yesus, saya ini Yesus ya. Raja ini diberikan kuk oleh bangsa Israel ini kayak Pak Didi. Pegang Pak, tangkap Pak dia. Peluk, maksudnya dicengkram Pak, dicengkram. Nah Raja mau melarikan diri, cengkram terus Pak. Coba sini kamu. Nah, terus Raja, terus sekeras mungkin, terus cepat. Nah, dia nggak bisa sampai capek, sampai akhirnya saya bilang, Yesus, hei Raja, kesini kamu ya kan? Nah, Raja nggak bisa mau kesini. Lalu Yesus datang kepada Raja, amin, dengan cara mati di atas kayu salib. Yesus tarik Raja. Nah, sekarang Raja dipeluk, tapi bukan lagi dengan kekuatannya membuat takut, tapi dipeluk dengan kasih Tuhan, amin. Sekarang Raja didampingi oleh Yesus terus. Raja seperti seorang yang diikat, tapi diikat oleh kasih, kebaikan, kemurahan. Kemana Raja pergi, Raja akan terus diikuti oleh keberhasilan, kemurahan, kesuksesan, kemenangan, masa depan yang penuh harapan. Raja katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi yang lama, mantap ya Pak ya, yang lama enggak mau. Waktu Raja tak pegang, coba Pak, tarik Pak. Nah tarik, nah terus saya tarik terus tarik terus. Saya berani gini karena Pak Didik kan lagi pemulihan, pasti gak terlalu kuat. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jemaat, jangan mau dikenakan lagi oleh kuk perhambaan. Amin. Masa kita sudah selesai. Hari ini Anda semua telah dimerdekakan. Terimalah kuk yang Yesus pasang. Karena kuk yang baru adalah kuk yang sifatnya enak. Yaitu Anda akan diikat lagi, dipenjarakan lagi. Tapi bukan dengan penjara yang menyiksa Anda. Tapi penjara yang membuat Anda nyaman di dalamnya. Karena Anda akan dikelilingi oleh kebajikan dan kemurahan. Tuhan akan memahkotai tahun 2024 dengan kemurahannya. Amin. Tahun ini jemaat, percayalah bahwa semua yang Anda kerjakan akan dipermudah oleh Tuhan. Sampai oleh hidup Anda semua orang diberkati. Amin jemaat. Mari kita berdiri sama-sama. Kita bersyukur dengan satu buah pujian dari gereja kita sendiri. Minta tolong dimunculkan. Lagu terakhir. Kita mulai dari refnya saja ya. Yesus ada kesembuhan. Katakan bersama-sama. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kelimpahan. Hanya di dalam-Mu Yesus pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Percayalah jemaat dan katakan, memandang salib-Mu Yesus, ku terima kebaikan. Semua jemaat akan menikmati kebaikan Tuhan. Anda akan dikejar, diburu oleh kebaikan, kemurahan sepanjang umur hidupmu. Itulah
kekuatan di hidupku. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Yesus kami terima kesembuhan kami. Kami terima kelimpahan. Kami terima semua yang baik. Ada kelimpahan. Hanya di dalam-Mu Yesus pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus. Katakan, ada kita semua pasti diselamatkan. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kebaikan-Mu. Memandang semua jemaat pandanglah salibnya. ku terima kemurahan-Mu. Itulah kekuatan di hidupku. Jemaat, biarkan penyanyi bisa menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara, Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini ada banyak situasi sulit yang berusaha mengalihkan fokus kita. Anda akan dibuat fokus kepada uang, usaha, keluarga. Tapi hari ini kembalilah untuk fokus hanya kepada Yesus. Terimalah kuk yang Yesus pasang, yang enak itu. Sekali lagi bersama-sama semua jemaat katakan, apapun yang terjadi, tetaplah untuk percaya bahwa Yesus pasti beri yang terbaik untukmu. Apapun yang kau hadapi, Apa yang kau hadapi, percayalah saudaraku. Kemurahan Yesus. Mari semua yang percaya angkat tanganmu dan katakan, hanya di dalam-Mu Yesus ada kesembuhan. Amin, benar Tuhan. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kelimpahan. Hanya di dalam-Mu Yesus pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kebaikan. Terima kasih Tuhan. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kemurahan-Mu. Itulah kekuatan di hidupku. Mari semua jemaat katakan bersama-sama, hanya di dalam-Mu. Lebih keras jemaat. Apapun yang terjadi, katakan Yesus, aku hanya mau tinggal di dalam-Mu. Amin. Hanya di dalam-Mu. Semua jemaat nyanyikan pujian ini. Menangan hanya dalam nama Yesus. Yesus Memandang salib-Mu Yesus, mengalir, ku terima kasih dan anugerah-Mu mengalir. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima. Amin. Itulah kekuatan, itulah kekuatan, itulah kekuatan. Sekali lagi bersama-sama semua jemaat. Itulah kekuatan di hidupku. Semua jemaat angkat kedua tanganmu. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang takut, cemas, gelisah dan khawatir lagi dalam kehidupan yang dia jalani. Karena saya percaya semua yang ada di tempat ini, Anda sudah menikmati kasih dan kebaikan Yesus. Terimalah kuk yang Yesus pasang. Karena kuk itu enak. Kuk itu adalah kasih kemurahan, anugerah, kemudahan, keberuntungan. Akan terus mengikat kita, membelenggu kita, menyertai, memburu kita sepanjang umur hidup kita. Makanya Yesus berkata kuk itu enak sekali. Jangan mau lepas daripada Yesus. Berjalanlah bersama dengan dia. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat Tuhan untuk kita semua.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan dan dilipat gandakan, dimakmurkan. Mungkin Anda bekerja dengan waktu seperti orang-orang lain bekerja. Tetapi di tangan Tuhan, hasil dari pekerjaan Anda di sepanjang tahun ini akan menjadi hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Dengan waktu yang sama, mungkin dengan waktu yang lebih sedikit daripada orang dunia bekerja. Tapi Anda dan saya jemaat di tempat ini, jemaat yang menyaksikan secara online, Anda akan menghasilkan jauh lebih banyak. Karena kasih karunia Tuhan dinyatakan bagi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Kiranya memelihara hati dan jiwa pikiranmu. Hari ini sampai selama-lamanya dalam persekutuan, penyertaan Roh-Nya yang kudus yang telah diutus Yesus tinggal diam dalam hidupmu dan tidak akan pernah beranjak meninggalkanmu. Karena Dia sangat menyertaimu, Dia akan menghibur, menolong dan memeteraikan kita sebagai milik Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali pada kali yang kedua menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, yang sangat sehat, sangat bahagia dan siap menikmati hidangan berkat pagi hari ini, katakan bersama-sama amin. Kita berikan tepuk tangan yang keras. Haleluya. Selamat hari Minggu. Jangan langsung pulang Bapak Ibu Saudara, mari kita serbu, kita santap nasi bakar yang ada di depan. Ada es puter, ada macam-macam. Silakan menikmati. Jangan lupa berikan ucapan dan doa untuk Bapak Yakub dan Ibu yang menikmati kebahagiaan mereka hari-hari ini.